kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini, karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana, ternyata udah nggak pakai kontak, ada yang tinggal diklik udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana, ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz, anak ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti, sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita, dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya nggak ngomong orang lain lah, saya gendong anak saya berapa menit udah capek, ibunya gendong berjam-jam. Saya lihat, subhanallah, padahal kita lebih kuat dari wanita, tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja, jamaah, dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa, kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah, nggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'wash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa, jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan.
Ya, kita sekarang udah tahu perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha, maka kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia, bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita, tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat, sabar menghadapi wanita.